Selamat siang Mbak Anis, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah saya kabarnya baik. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana puasanya lancar? Ya, lancar. Oke, di sini kan Mbak Anis tadi malam nge-WA saya tentang insecure. Iya, Nah, di Bu. sini kita akan melakukan sesi konseling. Konseling itu di sini memiliki asas-asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu seperti apa? Mbak Aris bercerita saya secara terbuka dan saya juga akan terbuka tentang semua ilmu-ilmu yang saya punya. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Aris itu tuh udah jangan takut kalau suatu saat saya akan membocorkan rahasia Mbak, rasa takut Mbak, karena di sini saya sudah memiliki asas kerahasiaan dan saya akan merahasiakan cerita yang Mbak berikan kepada saya. Dan yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi dengan sukarela Mbak Anis untuk menceritakan semua masalahnya dan saya sukarela untuk membantu Mbak. Oke, bisa dimulai Mbak? Iya boleh. Oke. Sebelumnya Mbak Anis itu ada masalah insecure di bidang mana? Di segi apa? Saya tuh insecure tentang pencapaian Bu. Terus habis itu saya juga insecure tentang fisik saya karena saya merasa apa ya, bentuk muka yang saya inginkan itu sebenarnya nggak seperti ini. Saya punya standar sendiri gitu, dan kadang saya juga insecure sama kawan-kawan saya yang udah di usia saya saat ini. Mereka sudah memiliki pencapaian yang luar biasa, sedangkan saya melihat diri saya tuh masih biasa-biasa aja Bu, dan jauh dari mereka itu Bu. Itu akhirnya menghambat dan hari-hari saya tuh terasa terhambat gitu loh Bu, terganggu dengan perasaan cemas, gelisah, terus takut dari rasa insecure itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi di sini kan ada dua masalah nih yang dialami sama Mbak Anis. Yang pertama itu tentang karir, yang kedua itu tentang fisik. Ya. Untuk fisik dulu yang akan kita bahas. Untuk fisik itu Allah sudah memberikan kita bentuk sebaik-baiknya. Jadi kalau Mbak Anis lihat, muka dia cantik, nggak ada jerawat, nggak ada beruntusan, muka saya beruntusan, insecure. Jadi kayak itu tuh nggak banget. Mbak harus bersyukur dengan apa yang Mbak miliki. Apalagi Mbak lengkap, mata ada, hidung ada, dan nggak ada cacat sama sekali. Emang yang pertama itu tuh rasa syukur kita Mbak. Kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Terus jangan insecure, karena insecure itu membuat semua aktivitas, pikiran itu tuh bisa menghambat semua. Terus yang kedua itu tentang karir. Mungkin di usia Mbak berapa maaf? Sekarang masuk 22 Bu. Usia Mbak 22 tahun. Ada yang udah kerja, ada yang masih nganggur, ada yang masih beban keluarga, ada yang masih kuliah, ada yang sudah menjadi pembisnis sukses, udah ada macam-macam lah. Ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak. Jadi setiap proses seseorang itu berbeda-beda Mbak. Mungkin jalannya beda. Kalau misalnya semua jalannya sama kan nggak ada yang jual tahu, nggak ada yang jual tempe, nggak ada yang jual, nggak ada yang kerja bangunan. Kalau misalnya setiap proses orang sama ya Mbak ya. Ya, Jadi makanya setiap orang itu tuh memiliki proses yang beda-beda, perjuangan seseorang pun beda-beda. Mungkin si A di usia 21 tahun dia sudah menjadi pengusaha sukses. Kita nggak tahu dia mulai merintis dari umur berapa. Bisa jadi dia tidak sekolah, dia merintis dari kecil. Sehingga di usia yang besar ini, yang di 21 tahun dia sudah memiliki usaha yang cukup besar. Ada juga orang yang sampai sekarang
belum lulus kuliahnya di umur 22 tahun. Itu juga bukan masalah yang berat. Mungkin ada kendala di skripsinya, terus ada kendala di segala perjalanannya, atau kendala di uangnya, kan kita nggak tahu ke depan. Mungkin Mbak sekarang di umur 22 tahun masih menjadi beban keluarga, masih suka iri sama temennya yang memiliki pencapaian lebih, tapi kita nggak tahu ke depannya. Bisa jadi Mbak di usia 25 tahun Mbak sudah menjadi pengusaha, Mbak sudah memiliki karir. Bisa jadi Mbak tiba-tiba dari sini ada yang nawarin kerjaan, terus langsung Mbak ambil dan bisa menjunjung karir Mbak, kan kita nggak tahu. Pada dasarnya semua itu harus usaha. Mungkin Mbak insecure dengan muka Mbak harus usaha. Misalnya Mbak kepingin putih, Mbak usaha untuk memutihkan badan supaya Mbak nggak insecure lagi. Terus misalnya Mbak pingin hitam, Mbak usaha untuk menghitamkan badan Mbak. Terus kalau misalnya Mbak iri dengan karir seseorang, insecure dengan karir seseorang, Mbak juga usaha, Mbak berusaha dengan dia. Jangan lupa berdoa dengan Allah, meminta bantuan kepada teman-teman yang mungkin bisa membantu Mbak. Intinya usaha. Apapun hasilnya, setidaknya Mbak sudah usaha. Mungkin hasil kita nggak kelihatan di tahun ini, bisa jadi usahanya bakal terwujud di 3 tahun ke depan, kita nggak tahu ya Mbak. Terus bagaimana? Jadi ya intinya itu saya harus bersyukur ya Bu. Terus saya berusaha untuk mengubah pikiran negatif saya ini untuk diganti dengan pikiran yang positif. Jangan lupa usaha. Jadi selain kita bersyukur, merubah pola pikir, kita juga usaha. Percuma kalau misalnya kita bersyukur tapi kita tidak berusaha, ya udah bakal gini-gini aja hidup kita. Kalau misalnya Mbak udah usaha, Mbak sudah bersyukur, tapi pola pikir Mbak itu tuh masih merasa gimana ya, itu juga akan menghambat semua. Oke, bisa diterima dan bisa Oke Mbak, ini udah selesai sesi konseling kita. Apakah Mbak bisa menyimpulkan hasil konseling kita tadi? Baik, jadi untuk reduksi insecure saya ini, saya harus pertama menerima diri, bersyukur, mengubah pola pikir saya untuk lebih positif dan berusaha. Oke, baik. Jadi tiga tahapan itu Mbak itu harus benar-benar melakukannya. Karena percuma saja kalau Mbak udah melakukan 2 tapi tidak melakukan salah satunya, itu akan tidak berhasil. Jadi Mbak harus bersyukur, Mbak harus berusaha, dan Mbak juga harus merubah pola pikir Mbak harus berpikir secara rasional, dan Mbak juga harus yakin kalau Mbak bisa. Oke? Semoga hasil konseling ini bisa merubah Mbak dan bisa bermanfaat buat Mbak dan saya. Kalau misalnya besok ada masalah lain ataupun merasa kurang cukup, atau seperti Mbak masih kurang ragu atau hanya sekedar ingin main ke sini, bisa langsung hubungi saya ya Mbak. Ya Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya.